turut menjadikan bangsa dan negara kuat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, wujud mandiri dan kewirausahaan, aktif kreatif serta cerdas dalam berpikir, inovatif cinta tanah air, mewujudkan insan berbudaya, akhlak yang mandiri dalam kerja, kualitas baik dan kuantitas yang sempurna sesuai dengan kompetensinya, meraih prestasi dalam kompetisi, berjuang sejati untuk berdiri, jaya selalu SMK 2 adalah selalu jadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Jurusan Sejarah LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari Selasa, 5 Maret 2024, saya akan melakukan uji kinerja dengan materi asal-usul Hindu-Buddha. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak untuk hari ini? Masih sehat semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah ketua kelas, mana ketua kelasnya? Angkat tangan. Nah, silakan dipimpin untuk berdoa ya. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk selanjutnya, seperti biasanya, monggo Mbak April ya memimpin ke depan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk semuanya silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, kembali. Untuk yang lainnya silakan duduk kembali. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Dan tadi aja sama? Bu Idin, Bu Doana. Sakit? Ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita ice breaking seperti biasanya ya. Jadi ice breakingnya seperti ini. Jika Pak Iwan mengucapkan selamat pagi, kalian tepuk tangan 2 kali. Jika Pak Iwan mengucapkan selamat siang, tepuk tangan 1 kali. Selamat malam, tepuk tangan 2 kali. Oke, harus fokus Bu ya. Selamat siang. Selamat malam. Oh iya, pintar semua. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang asal-usul kerajaan Hindu-Buddha. Dan sedangkan untuk materi sebelumnya kita membahas tentang zaman atau teorinya masuknya Hindu-Buddha. Nah, mungkin dari sini ada bisa memahami materi sebelumnya? Angkat tangan. Ya, silakan Mbak April. Sebelumnya itu mengenai 5 teori, yaitu teori Brahmana, teori Waisya, teori Ksatria, teori Sudra, dan teori Anusmara. Pintar. Nah, adakah yang tahu dari 5 teori tersebut? Angkat tangan. Pak. Ya, sadar. Teori Brahmana Pak, yaitu bahwa Indonesia ke Nusantara dibawa oleh kaum keagama. Bagus. Ada lagi? Ya. Teori Sudra Pak, yaitu bahwa Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Anggawa, dibawa oleh kaum pedagang di mendarat di daerah Kalimantan. Pintar. Sudah. Oke. Jadi di materi sebelumnya kita pembahasannya adalah teori tentang masuknya zaman Hindu-Buddha ke Nusantara. Jadi zaman dahulu itu sebutannya Nusantara, bukan Indonesia ya. Nah,
untuk pembelajaran hari ini kita adalah yang kita bahas adalah tentang peninggalan ya, dari kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Nah, nanti sebelum kita memasuki materi, Pak Iwan akan menunjukkan sebuah video, di mana nanti videonya itu mengenai peninggalan kerajaan Hindu Buddha. Tapi sebelum Pak Iwan menanyakan sebuah video, Pak Iwan punya suatu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu apa? Pertanyaan yang memacu pikiran kalian biar bisa menangkap materi yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, di sini pertanyaannya ada dua ya. Siapa yang bisa jawab nanti silakan angkat tangan terlebih dahulu sambil berdiri. Ya. Yang pertama itu ada yang namanya pengertian prasasti Yupa, dan yang kedua itu adalah tentang kontribusi para pedagang dalam penyebaran agama Hindu Buddha ke Nusantara. Oke. Untuk yang pertama, adakah yang tahu pengertian dari prasasti Yupa? Silakan angkat tangan dan berdiri. Nah, silakan berdiri. Mana peninggalan itu ada di Kerajaan Kutai. Sedangkan Kerajaan Kutai adalah kerajaan paling tertua yang ada di Nusantara dan terletak di daerah Kalimantan. Di mana prasasti Yupa ini adalah sebagai wujud penghargaan untuk seorang raja yang bernama Mulawarman ya. Di mana Raja Mulawarman ini pernah berkontribusi kepada masyarakat setempat dengan apa? Memberikan 20 ekor sapi. Nah, untuk apa? Ya untuk dimakan. Ternak. Dan pertanyaan yang kedua yaitu adalah kontribusi para pedagang dalam penyebaran agama Hindu Buddha di Nusantara. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, berdiri. Untuk kaum perdagangan itu mendarat ke Kalimantan dan membentuk suatu perdagangan dan mempersunting penduduk di bumi. Oke, kita silakan duduk kembali. Oke, beri applause untuk kalian semua. Jadi kalian tambahkan gini ya. Dimana untuk teori itu sangat ada 5. Cuma ini kalau menurut kalian pribadi ya, bahwa Hindu Buddha itu datang itu lewat jalur pedagang. Karena apa? Kontribusinya itu sangat-sangat apanya? Dimana selain mereka datang dari di Asia, dari India sana, datang ke Nusantara, tidak hanya berdagang saja. Itu tadi mempersunting ataupun menikahi para penduduk setempat. Nah, di situ mereka sudah menjalani berhubungan erat dalam arti strategi untuk perdagangan dunia. Akhirnya menyebar ke seluruh daerah yang ada di Nusantara. Oke, untuk selanjutnya di sini Pak Iwan akan menampilkan sebuah video mengenai peninggalan kerajaan. Mohon disimak baik-baik karena nanti ada suatu pertanyaan yang kalian harus jawab ya dari video tersebut. Jadi yang Pak Iwan tampilkan tadi, adakah yang bisa menyimpulkan? Silakan. Bahwa Candi Prambanan dan Candi Sewu peninggalan dari Kerajaan Mataram. Pintar. Ada lagi? Silakan April. Candi Penataran itu merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Oke. Ada lagi? Saya, Oke. Kata dari Ratna Paramita adalah perwujudan dari Gendetes peninggalan Singosari. Pintar. Yuk, beri plus lagi. Untuk selanjutnya, oke, silakan kalian berkelompok sesuai kelompok yang kalian pilih sendiri, oke. Nanti di sini Pak Iwan akan memberikan suatu yang namanya LKPD, di mana LKPD adalah lembar kegiatan yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Ya, diingat-ingat untuk kita aja langsung ya. Untuk kelompok 1 itu tentang Kerajaan Kutai.
kelompok 2, kelompok 2 ini ya. Kelompok 2 yang mana? Kelompok 2 sini apa itu? Kelompok 2 itu adalah kerajaan Sriwijaya. Kelompok 3 itu adalah Sriwijaya Mataram. Untuk kelompok 4 itu adalah Majapahit. Nah, sebentar saya bagikan LKPD ini. Nah, itu sudah saya bagikan LKPD-nya. Silakan di lembar nomor 3 kalian jawab. Di lembar nomor 3 kalian jawab. Di situ ada ya, kerajaan, asal usul, hasil kebudayaan, runtuhnya kerajaan, gambar. Kalian bisa browsing, tak apa-apa. Jangan lupa untuk yang lembar nomor 2 diisikan nama anggota kelompok. Vincent.com. Untuk hasil kebudayaannya kalian sebutkan satu aja. Apa? Vincent.com. Oke, jika sudah mengerjakan tugas kelompok ya, silakan untuk kerajaan Kutai mempresentasikan terlebih dahulu ya. Silakan maju ke depan di sebelah kiri Pak Iwan. Kerajaan Kutai. Nanti untuk kelompok lainnya silakan memberikan 3 pertanyaan saja ya. Jawab. Oke. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan presentasi tentang asal-usul nama kerajaan. Nama Kutai diberikan oleh para ahli dengan mengambil nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Hasil kebudayaan, prestasi Yupa yang memberikan 20.000 ekor sapi. Untuk runtuhnya kerajaan. Runtuhnya kerajaan Kutai setelah ditaklukkannya oleh Sultan Kutai yang memeluk Islam pada tahun 1630. Oke. Itu hasil presentasi dari kelompok kerajaan Kutai. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lainnya? Silakan mengangkat tangan. Izinkan saya menjawab. Kerajaan Kutai
Kutai runtuh akibat adanya perebutan kekuasaan yang terjadi antara kerajaan Kutai Kertanegara yang telah memeluk Islam dengan kerajaan Kutai Martapura yang menganut ajaran Hindu. Apa ada yang ditanyakan lagi? Ada lagi? Apa saja peninggalan kerajaan Kutai? Peninggalan kerajaan Kutai antara lain prestasi Yupa, garis bukit, kan, patung kura-kura emas, kalung jiwa, kalung uncal, singgasana hingga ketopong sultan. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Siapa saja raja yang pernah memerintah kerajaan Kutai? Sebutkan 3 saja. Raja yang pernah memerintah kerajaan Kutai adalah Maharaja Kudungga, Maharaja Asmawarman, dan Maharaja Mulawarman. Ada lagi? Sudah ada tiga. Sudah. Oke, beri aplaus untuk kerajaan Kutai. Silakan duduk kembali. Oh ya, sebelum kalian duduk ya, di sini Pak Iwan ada gambar di meja. Silakan gambar mana yang termasuk hasil kebudayaan di kerajaan Kutai kalian tempel, langsung tunjukkan ke teman-teman yang lainnya. Silakan. Teman-teman di video. Kalian apa? Dilem. Nah, ditempelkan di LKPD-nya. Oke. Nah, kalian tunjukkan ke kelompok lainnya. Seperti ini anak-anak untuk dari kerajaan Kutai ya. Ya, silakan untuk kerajaan Kutai duduk ke tempatnya. Salam menutup ya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kami di sini ingin mempresentasikan tentang asal-usul kerajaan Mataram. Asal-usul nama kerajaan Mataram, kata Mataram sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Matar yang memiliki arti sebagai ibu. Banyak sejarawan yang mendeskripsikan kerajaan Mataram kuno ini sebagai bentuk personifikasi sosok ibu yang melambangkan kehidupan alam dan lingkungan. Hasil kebudayaan peninggalan kerajaan Mataram. Candi Bima terletak di kawasan dataran tinggi Dieng, tepatnya di desa Dieng Kulon, Kecamatan Balur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi Bima diperkirakan dibangun bersamaan dengan Candi Arjuna sekitar abad ke-7 atau abad ke-8. Runtuhnya kerajaan Mataram. Perebutan kekuasaan. Selain bencana alam, faktor internal yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Mataram kuno adalah perebutan kekuasaan di antara para keturunan raja-raja. Kerajaan Mataram kuno terdiri dari 2 dinasti besar, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Baik, apa ada yang ditanyakan? Agak suaranya agak sedikit lantang. Apa penyebab runtuhnya kerajaan Mataram kuno? Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan. Penyebab runtuhnya kerajaan Mataram kuno yaitu gunung meletus, lahar tersebut melahap apapun yang dilewati tanpa tersisa. Tidak hanya lahan dan pemukiman penduduk, tetapi juga istana, bahkan candi-candi yang dibangun dengan megah pun megah dan juga terkubur oleh lahar dingin. Mungkin ada pertanyaan lain? Baik, saya menjawab pertanyaan dari Mas. Raja Sanjaya yang bergelar Prakai Mataram Sang Prabu Sanjaya. Siapa saja raja yang pernah memerintah kerajaan Mataram kuno? Sebutkan 3 saja. Raja Sanjaya, Prakai Panangkaran, dan Dharaninggra. Oke, sudah 3 pertanyaan. Silakan
dari kelompok Mataram mengambil gambar yang Pak Iwan sediakan ya secara acak. Nanti jika sudah benar silakan ditempel ke LKPD yang Bapak siapkan. Nah, itu adalah hasil dari diskusi kelompok Kerajaan Mataram. Beri aplaus untuk Kerajaan Mataram. Silakan duduk, saya menutup dulu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke. Jadi gini ya, ada tambahan sedikit. Jadi untuk nama-nama kerajaan itu diambil dari 3 nama, yaitu nama jalan, tempat, dan nama buah. Untuk nama buah, salah satunya adalah yang tadi kalian sebutkan adalah Kerajaan Majapahit. Karena di Kerajaan Majapahit itu terdapat sebuah buah, yaitu yang namanya buah mojo, dan rasanya sangat pahit. Buahnya itu seperti jeruk bali, cuma dibuka itu seperti kayak saput-saput gitu loh, banyak warnanya putih. Jika kalian incipi meskipun cuma sedulit aja ya, itu akan terasa pahit di lidah selama 5 hari, tidak akan hilang. Nah, makanya buah mojo itu rasanya sangat pahit sekali, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kemarin kan Pak Iwan meminta tolong kalian ya, jadi membuat sebuah project ya, dimana project ini mengenai video pembelajaran yang terkait di apa yang kalian angkat di lembar kerja kalian ya. Mohon untuk hari ini ya, silakan ditampilkan ya, mulai Kerajaan Kutai dulu ya, Sriwijaya, Mataram, dan Majapahit ya. Silakan, ayo Kerajaan Kutai, salah satu aja. Apa? Silakan menunjukkan. Sejarah berdirinya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Ini dibuktikan dengan ditemukannya buah hikmah, prasasti dan buah pendapat yang ditulis dengan huruf Kalawa dan bahasa Sanskerta, berasal dari pria yang sudah mengenal hidup. Tupa mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu sebagai prasasti, yang kedua ia mengikat hewan untuk upacara kemerdekaan, dan ketiga adalah lambang untuk kebesaran kerajaan. Dari tulisan yang tertera pada lipa, nama Raja Purwokerto diperkirakan merupakan nama asli Indonesia. Namun, artinya seperti Aswawarman, Mulawarman, itu menunjukkan nama yang diambil dari nama India dan upacara yang dilakukannya, menunjukkan kegiatan upacara adalah hidup. Kerajaan Kutai Mulawarman atau Market didirikan oleh pembesar Kerajaan Jampa bernama Kutuga, yang selanjutnya menurunkan Kerajaan Swawarman, Kerajaan Mulawarman, sampai 27 generasi Kerajaan Kutai. Di antaranya ada 3. Yang pertama, Maharaja Kutuga, Maharaja Dwawarman sebagai pemimpin. Yang kedua, Maharaja Answawarman sebagai anak Kutuga. Dan yang ketiga ada Maharaja Mulawarman atau anak dari Aswawarman. Yuk, beri aplaus. Untuk selanjutnya silakan untuk perwakilan Kerajaan Sriwijaya maju ke depan.
menampilkan video terkait tentang Kerajaan Sriwijaya. Selamat menikmati. Sekian, terima kasih. Oh, tadinya dimakan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan terkemuka di Nusantara yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini bergerak Buddha dan berperan sebagai pusat agama, budaya, perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur yang memiliki hubungan erat dengan Jawa, sebab generasi raja-rajanya berasal dari Jawa. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Datuk Hyang Srijayanasa pada abad ke-7 Masehi. Diketahui dari beberapa prasasti yang ditemukan di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Dalam prasasti-prasasti tersebut, disebutkan bahwa Datuk Hyang melakukan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minanga, Tambun ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan, sehingga kerajaan Sriwijaya terbangun dan menjadi makmur. Menurut Kikoides, pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang, tepatnya di tepian Sungai Musi, Sumatera Selatan. Kerajaan ini memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada di jalur perdagangan utama antara India dan Cina. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Yang pertama, Datuk Hyang Srijayanasa, abad ke-7 Masehi. Beliau adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Sriwijaya. Kedua, Tamaragrawira, abad ke-8 Masehi, putra Datuk Hyang yang memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Jawa. Ketiga, Dharanindra, abad ke-8 Masehi, putra Samaragrawira yang membangun candi-candi Buddha di Jawa. Keempat, Samaratungga, abad ke-9 Masehi, putra Dharanindra yang memerintah pada masa keemasan Kerajaan Sriwijaya. Kelima, Balap. Oke, itu tadi adalah video dari kelompok Kerajaan Sriwijaya ya, sangat menarik sekali. Beri aplaus dulu. Terima kasih untuk kelompok Sriwijaya. Untuk selanjutnya yaitu kelompok dari Kerajaan Mataram kuno. Oh, maaf sendiri. Ya.
bacakan. Jadi, kerajaan Mataram didirikan oleh Danang Sutawijaya pada tahun 1586. Sutawijaya ini adalah anak dari Ki Ageng Pamanahan yang mendapat kepercayaan memimpin wilayah yang Mentau. Sutawijaya ini memberikan nama kawasan pusat Mentau menjadi Mataram dan dia mendapat gelar Penanggalan Senopati. Kerajaan Mataram didirikan oleh Danang Sutawijaya pada sekitar tahun 1586. Sutawijaya adalah anak dari Ki Ageng Pamanahan yang mendapat kepercayaan dari Raja Kerajaan Pajang Sultan Hadiwijaya untuk memimpin wilayah hutan Mentau. Sutawijaya memberi nama kawasan hutan Mentau menjadi Mataram dan dia mendapat gelar Panembahan Senopati. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno yaitu 1. Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan merupakan peninggalan bangsa Sanjaya di tahun 1798 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta, ditulis dalam Pranagari India Utara dan Bahasa Sanskerta. Dua, prasasti kedua adalah Matias. Prasasti kedua merupakan peninggalan bangsa Sanjaya di tahun 900 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Banjarmasin, Jawa Tengah, Lapas, 900 Masehi yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Dan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang ketiga yaitu prasasti Ratu Buku. Prasasti Ratu Buku merupakan prasasti yang diceritakan alam sejarah hewan dalam peperangan dengan saudaranya sendiri yaitu Pramodawardhani. Ada yang kelewatan. Yang dari kami mau hingga saya Aprilia. Saya sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat inspiratif bagi kita semua ya. Oke, untuk yang kelompok terakhir silakan berwakilan ke depan. Itu kerajaan Majapahit.
Habis untuk mata pelajaran sejarah ya. Nah, jadi untuk hari ini bagaimana anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Karena ini adalah hal pengalaman baru buat kalian semua ya. Jadi mohon maaf untuk pembelajaran hari ini Pak Iwan bisa apa ya? Bisa berakhir seperti ini terkait dengan waktu tidak mencukupi. Untuk video selanjutnya kita bahas di minggu kedua yang akan datang ya. Untuk itu, Pak Iwan ucapkan banyak terima kasih untuk hari ini ya. Sebelum Pak Iwan akhiri, silakan nanti ketua kelas untuk memberi doa ya. Seperti biasanya, dan silakan Pak Abdul untuk kembali.
Silakan ke ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.